Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Diva Satria. Saya Aldo. Saya Konstantin. Saya Farah. Saya Berlian. Kami dari kelompok Habibi akan mempersembahkan sebuah film pendek untuk memenuhi tugas dari Ibu Sani. Selamat menyaksikan dan semoga berkesan. Ini asik banget nih, aku baru aja install game di sini. Game apa? Need for Speed. Jangan game terus lah, Div. Sahamnya merah semua nih. Hah? Masa? Ya udah, sabar. Ngomong-ngomong, gimana pendapat kalian soal Mia yang sebentar lagi masuk di Indonesia? Bagus sih, berarti itu Indonesia tuh sudah mulai diakui di ranah internasional, di dunia internasional. Kalau menurut kamu gimana, Ren? Bagus lah, berarti Indonesia mulai terbuka. Lalu, apa Pancasila masih bisa mempertahankan eksistensinya? Apa masyarakat Indonesia masih butuh dengan Pancasila itu sendiri? Ya kan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia itu kita juga harus mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai dasar dari segala pola perilaku kita. Gini aja nih, ini ada dua reporter kita dan dua narasumber kita, Pak Mas Joel dan Pak Najib akan berbincang-bincang tentang Pancasila sebagai indikator nasionalisme kita. Mari kita lihat tayangan setelah ini. Tahun depan kan Indonesia akan menghadapi yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Ya, itu kan di mana ada berbagai suku dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Ya, betul. Nah, bagaimana Pancasila itu dibutuhkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam era globalisasi? Ya. Di sini walaupun sudah memasuki era globalisasi, nilai-nilai dalam Pancasila tidak akan termakan zaman. Ada nilai ketuhanan di sana, kemanusiaan, rasa akan persatuan, kerakyatan, dan akan menjunjung tinggi akan keadilan. Dan di sini yang sangat penting yang harus kita tanamkan adalah bahwa dengan masuknya bangsa lain, dengan terbukanya pasar ASEAN begitu bebasnya, ketika kita tidak bisa mencintai bangsa kita, ketika kita masih berpikir apa latar belakang mereka, bagaimana kita harus bersatu atau bagaimana seperti apanya, kita akan tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bangsa-bangsa yang maju, itu tidak pernah ada lagi diskriminasi di dalam bangsa tersebut. Mereka tidak lagi melihat latar belakangnya apa, agama mereka apa, tapi mereka adalah satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Pancasila itu dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan sifat nasionalisme bangsa saat ini? Oh, gini ya. Nasionalisme itu kita definisikan dulu spirit, roh yang memberikan kekuatan kepada kita individu-individu ini untuk membangun suatu kehidupan berbangsa yang elok. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu merupakan pijakan atau landasan yang boleh saya katakan sangat kuat gitu. Ketika kita gali falsafah bangsa kita ini, gotong royong, ya, pada gotong royong, ya itu menjadi ruh anak-anak bangsa itu untuk bersatu, untuk gotong. Nilai-nilai yang dalam Pancasila mengajarkan kita sebagai individu selalu berpikir, selalu bertindak, selain memperjuangkan hak-hak asasi individual kita, juga selalu mengingat dan mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan kita sebagai bagian dari sebuah nation. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila harus diterapkan di kehidupan kita, karena nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam memajukan nasionalisme bangsa. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.